Saya mau nggak mau harus berzina dengan setan, berzina dengan manusia. Yang artinya saya berzina dengan setan itu saya menyembah kan, punya Allah lain. Saya sedang berada di tempat keramat yang sangat terkenal. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak yang menjaga tempat keramat ini. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak tempat keramat ini Pak? Di sini pengunjung rata-rata banyak yang datang. Jadi mereka berdoa, mau minta karir, mau minta jodoh, semua itu terkabulkan. Pada tahun 2018, akhir Oktober, saya lagi ada program dan saya keterima sebagai pembawa acara. Dan program ini berbau mistis. Ya pada waktu selesai syuting memang dia sudah beritahukan, jadi kamu mau dikabulkan jodoh kamu ada, kamu mau dapat kesehatan, mau cantik, mau pekerjaannya banyak, mau duitnya banyak, minta sama Nyi Roro Kidul itu. Waduh, dari situ saya mulai banggakan dia gitu, Nyi Roro Kidul. Saya percaya. Saya minta jodoh itu karena saya jauh dari suami saya ya, dia kan di Jogja, saya di Jakarta. Dan saya tidak dapat kebahagiaan. Jadi itulah saya harus berantem dulu sama suami. Ya saya nggak ada kebahagiaan, saya nggak punya kepuasan, saya marah, saya sedih gitu. Saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Ngomong sama Tuhan pun udah aja biasa aja, doa juga nggak ada sama sekali gitu, nggak ada hati gitu juga berdoa sama Tuhan kan. Jadi dengan keadaan saya saat itu saya tidak puas, semuanya saya nggak dapetin dari dia. Saya mau nggak mau saya harus cari laki-laki lain. Gitu saya selingkuh. Halo Veronica sayangku, kamu lagi ngapain? Aku lagi santai aja nih, biasa sendirian di rumah lagi nonton TV. Pasti lagi ngingatin AA ya. Kok kamu bisa tahu sih isi hati aku? Besok saya ajak kamu ke Pelabuhan Ratu ya. Mungkin kita nginep 2 hari di sana. Waktu selesai syuting, saya tertarik, seperti tertarik tuh ke bawah ke sana lagi, kembali lagi ke sana. Gitu. Seru dong. Ya udah, berarti besok Mas jemput aku ya. Alasan sama keluarga saya kerja, karena mereka tahu saya kerja suka berapa hari ya kan, namanya kerjaan kayak gitu kan bisa beberapa hari dan bahkan pagi pulang pagi. Mas Ranto, kayaknya dia emang bener-bener jodoh aku yang sebenarnya. Lewat dia, karir aku bisa jadi lebih sukses daripada suami aku. Nyai bilang, kamu berjodoh dengan dia, biar kamu bisa bertemu dengan Nyai. Betul kan Veronica? Kita berjodoh, nanti akan ketemu kita dengan Nyai. Waktu kita di Karanghau itu, kan saya berdoa kan, ya kan saya berdoanya minta sama si Nyi Roro Kidul itu. Kalau saya termasuk orang pilihan Nyai, berarti saya bisa dong bertemu dengan Nyai. Oh, adik bisa. Bisa ntar saya pertemukan dengan Nyai. Dengan saya menyatakan itu, dukun meyakinkan saya dan saya kan yakin. Oh, saya terima kasih gitu. Saya nggak tahu pokoknya apa yang ditawarkan mereka itu waktu itu, yang dinyatakan mereka itu semua indah. Jadi ya saya tertarik. Saat ini aku sedang proses persidangan cerai sama suami aku. Saya yakin kan, ini dia berarti jodoh saya. Tuhan terima kasih. Loh sampai gitu kan saya pikir, dan dia juga oke, karena dia mau ikut saya, dia terima, dia tinggalin semua keluarganya gitu. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi. Jadi tanpa sepengetahuan suami saya dan keluarga saya siapapun, saya didampingi, ditemani sama si dukun itu untuk menggugat cerai. Pokoknya upaya apapun saya perjuangkan. Saya udah mulai terikat. Kejadian di Pelabuhan Ratu itu buat saya kan wah enak gitu ya sama dia, kayaknya bahagia banget saya gitu. Tapi ketika saya ditawarkan oleh iblis-iblis setan itu awal-awalnya sangat indah banget. Iming-imingnya waduh, jadi tertarik kan. Dan pada saat setelah menjalankan untuk iblis, kita mempersembahkan semuanya untuk setan, malah jadi hancur. Yang namanya setan itu nggak kasih gratis gitu. Dan saya nggak tahu setiap ritualnya itu apa sih sebenarnya, saya cuma jalanin aja gitu. Jadi saat itu ya saya lakukan untuk setan tuh demi keinginan daging saya, dan saya berikan semuanya untuk setan-setan itu gitu. Ternyata dampaknya semua yang saya berikan itu semua udah saya kuras semua, nyatanya waduh jauh banget di luar dugaan saya gitu, berdampak negatif. Saya seperti tertipu. Saya sudah mengorbankan banyak
baik dari pekerjaan, waktu, keluarga semua saya tinggalkan gitu kan. Tapi ternyata berbalik, malah keluarga saya sakit, saya jadi takut. Bantu aku Tuhan, bantu aku untuk lepaskan semua dari jeratan Nyai itu. Bantu aku lepas jeratan dari laki-laki itu Tuhan, bantu aku, hanya Engkau penolongku Tuhan. Bantu aku Tuhan, aku menyesal. Ketika saya teriak, Tuhan saya capek, itu saya capek, saya benar-benar Tuhan sudah saya capek. Saya menangis, saya teriak ya. Disitulah Tuhan mulai bekerja, luar biasa Tuhan jawab doa saya. Saya putus kontak dengan dukun, dengan tim-tim mereka semua itu. Pokoknya semua barang-barang pun, apapun yang pernah saya pakai dan beli itu saya bakar. Ya, pada saat saya proses, saya mulai dekat dengan Tuhan, saya banyak-banyakin berdoa, saya banyak-banyakin baca firman Tuhan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tuhan, ampuni aku. Aku udah banyak berbuat dosa kepada suamiku. Aku harus kembali kepada suamiku. Itu hampir cerai ya, udah 3 kali sidang. Dan keempat kali itu kalau saya datang, selesai, saya cerai sama suami saya. Tapi saat masih tersisa 1 kali sidang itu, dan Tuhan ingatkan sama saya, itu saya batalkan, saya gugurkan. Karena saya takut Tuhan, saya mulai kenal Tuhan kan, karena saya sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Setelah saya bertobat itu, Tuhan kan ajarkan, mengubah koreksi karakter saya menjadi baru. Awal mula saya balik dengan suami itu, ya saya mau nggak mau saya harus mengalah. Kan Tuhan mengingatkan saya, ayo kamu maafkan, kamu harus mengalah. Pokoknya yang dulu yang tidak pernah saya lakukan, lakukan yang sekarang untuk Tuhan. Oke Tuhan, saya mengalah, saya harus komunikasi terus. Saya yang bangun sendiri hubungan komunikasi dengan suami saya gitu. Mama mau minta maaf sama Papa. Karena selama ini Mama udah bikin banyak banget kesalahan sama Papa. Ya, Mama udah banyak menghabiskan uang Papa. Mama udah sering pergi ke dukun. Apalagi Mama sempat ingin cerai dari Papa. Papa juga minta maaf ya. Selama ini sibuk dengan urusan kantor. Papa nggak bisa bimbing Mama menjadi istri yang jauh lebih baik lagi. Mulai sekarang, kita benahin keluarga kita ya. Iya, Pak. Kayak dulu lagi. Pada saat saya mengakui semua itu, saya baru menyampaikan beberapa aja yang saya lakukan. Dan supaya enak, saya kasih share lewat YouTube kesaksian-kesaksian saya. Selalu saya kasih linknya ke dia, ke keluarga saya, ke keluarga dia. Pokoknya semuanya saya kasih. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya dengan keluarga, dengan suami, anak-anak bisa berkumpul kembali. Dan kami membina hubungan keluarga itu lebih banyak damai sejahtera sukacita, lebih terbuka. Dan Tuhan pulihkan perekonomian kita. Dan kami semua puji Tuhan sehat. Dan itu semua karena Tuhan. Kekuatan tidak ada pada dukun setan siapapun. Tapi kekuatan hanya pada Tuhan Yesus. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan.